kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Maryam dari kelas 2. Kelas 2 kepada Ananda Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna allam taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum allai yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastabi'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada wa anna dhananna an lam nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsyan wala raqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada annal masajida lillahi fala tad'u
مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Masya Allah. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan sama-sama mendapatkan barokah dari ayat Al-Quran. Syukran kathiran pada Maria membacakan ayat suci Al-Quran. Kita lanjut ke agenda atau acara selanjutnya yaitu Al-Kahfi Time. Silakan anak-anak disiapkan Al-Qurannya, dibuka surat Al-Kahfi. Silakan. Oke. Pada Ustadz tadi udah siap Ustadz? Insyaallah Ustadz. Oke. Kalau begitu kepada Ustadz tadi persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ya tayyibun ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita yang di acara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah masih diberikan nikmat itu. Nikmat ini kita upayakan untuk sama-sama dan iman dan amal saleh kita kepada Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman khairul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke acara Al-Kahfi. Tentunya insya Allah semua sudah memegang Al-Quran
karena kita akan baca bersama. Namun sebelumnya sedikit Pak Hadi sampaikan di antara keutamaan membaca surat Al-Kahfi ya. Di antaranya apa teman-teman? Satu, surat Al-Kahfi itu bisa menjadi cahaya di hari kiamat. Barang siapa yang membaca Quran surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, ya, maka akan menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan cahaya dengan surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca. Yang kedua diantaranya adalah dipelihara dari fitnah Dajjal. Masya Allah, Dajjal itu sadis ya, galak, ganas, suka membunuh dia itu. Tapi bagi orang yang senantiasa membaca surat Al-Kahfi, insya Allah mereka akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana fitnah itu datang, ya, keluar atau ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita bersama untuk senantiasa menjaga bacaan surat Al-Kahfi kita walaupun hanya 10 ayat misalnya gitu kan. Sebaiknya seluruh ya. Baik, teman-teman sudah siap ya? Baik, kita akan mulai baca bersama-sama ya. Surat Al-Kahfi, silakan dibuka. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ajrun abaihim Ustaz Hadi di mute Ustaz Hadi. Selanjutnya ya, di surah ayat yang ke-6. Fala'al laka bakhil'un nafs ja'alna ma'anal ardi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. ja'ilun Alhamdulillah, senantiasa memelihara kita dari fitnah dan keburukan hidup, apalagi hari ini kita di kondisi masih adanya COVID-19. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita. Amin. Ya Robbal alamin. Baik, terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Ismail untuk melanjutkan acaranya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ke Ustaz Hadi telah memimpin Al-Kahfi Time. Selanjutnya ada sepatah dua kata dari Ustaz Nur Fadli. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah sebagai seorang muslim dan muslimah yang sejati. Sebaiknya kita senantiasa membasahi lidah kita dengan kalimat syukur, alhamdulillah, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, ya, panjang umur, nikmat Islam, nikmat iman, dan itu harus disyukuri, ya, karena kita bisa beraktivitas sebagai hamba Allah. Makanya bagaimana cara mensyukurinya, yaitu dengan berkata baik, ya, makan makanan yang halal, kemudian menggunakan waktu untuk ibadah kepada Allah, sholatnya, tilawahnya, murojaahnya, tahfidz ziyadahnya, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Berkata baik kepada adiknya, kepada kakak, berkata baik kepada umi dan abi, itu termasuk syukur kepada Allah. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti pasti akan memberikan nikmat lagi, menambah lagi nikmat yang biasa, ya. Jadi Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Ya, kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini adalah manusia terbaik, manusia yang patut untuk dijadikan contoh bagi kita semuanya. Ya, bagaimana kita hidup di dunia ini, karena Nabi Muhammad itu sudah dijamin surga. Nah, makanya kita mengikuti Nabi. Kalau kita menginginkan surga, ya, kita harus mengikuti Nabi. Kalau kita ingin dicinta oleh Allah, maka ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, jika kalian ingin dicinta oleh Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta, senang kepada kita. Bahkan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu kalau kita mengikuti, beritibak kepada Nabi Muhammad, baik bagaimana cara makan, bagaimana cara tidurnya, bagaimana bertutur kata, ya, bagaimana berteman dengan orang lain, ya, bagaimana menjadi anak yang soleh dan solehah, itu mengikuti Nabi Muhammad, ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, yaitu dengan cara belajar.
terus membaca ya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah dari hari Senin ya sampai hari ini hari Jumat, alhamdulillah kita sudah terutama yang kelas 1 ya, kelas Usamah bin Zaid itu sudah melaksanakan MOS ya, masa orientasi santri atau siswa ya. Jadi alhamdulillah sudah 5 hari ini ya, dari hari Senin sampai Jumat ya. Alhamdulillah selamat bergabung ya. Jadi kelas Usama yang kelas 1 selamat bergabung di keluarga besar sekolah SD STP Khairul Ummah Depok ya. Alhamdulillah, semoga kalian semakin semakin semangat dalam belajarnya ya, yang kelas 1 terutama ini. Jadi semoga semakin semangat. Yang kemarin di TK masih ada bermainnya. Nah, ketika di SD sudah mulai konsentrasi karena jenjangnya sudah mulai tinggi. Nanti yang SD ke SMP juga begitu, lebih tinggi lagi ya. Nah, kemudian semoga cita-cita kalian tercapai. Jadi keinginan jadi apa? Ingin jadi dokter, ingin jadi profesor, ingin menjadi astronot, atau yang membuat pesawat, membuat kapal selam, atau membuat penemuan-penemuan yang lain. Nah, tentunya di situ harus belajar dan dekat dengan Allah. Kalau hanya belajar saja tanpa berdoa nggak akan bisa, karena yang memiliki ilmu adalah Allah. Jadi belajar yang sungguh-sungguh, kemudian berdoa kepada Allah. Makanya ketika malam-malam tahajud itu diketuk pintu langitnya, doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku ya Allah dalam belajar ya Allah. Jadikanlah ilmuku agar bermanfaat ya Allah. Nah, itu ada pesan dari Imam Syafi'i tentang orang-orang yang mencari ilmu. Nah, begini bunyinya ya. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Dakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Nah, itu. Jadi kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, wahai anak-anakku, ilmu itu tidak akan kalian terima. Ilmu itu tidak akan kamu dapatkan. Ilmu tidak akan nempel pada diri kalian kecuali dengan 6 perkara. Nah, ditulis ya. Yang pertama apa? Yang pertama, zakaun, harus cerdas. Nah, kalian ini semua adalah anak-anak yang cerdas. Kalian adalah para juara semuanya. Ya. Jadi anak-anak STP Khairul Ummah ini semua, kalian ini adalah anak-anak juara semuanya. Ya. Jadi kalian cerdas semua, sudah ada kan, sudah cerdas. Ya. Yang kedua apa kata Imam Syafi'i? Wa hirsun. Dia harus semangat, harus tamak dalam ilmu. Ketika mendapat ilmu, minta lagi ya ilmu yang lain. Lagi begitu. Sudah tahu yang satu, ingin tahu lagi, ingin tahu lagi. Itu namanya hirsun. Semangat dalam belajarnya. Kemudian wajtihadun, harus sungguh-sungguh. Ya, ketika belajar ngantuk, dipaksa belajar lagi. Malas, belajar lagi, harus sungguh-sungguh. Kok nggak hafal-hafal ya, baca lagi. Kok belum bisa ini ya, bagus, dibaca lagi. Harus bersungguh-sungguh, ilmu akan dapat nanti. Kemudian yang keempat, wabulghatun atau wadirhamun. Ya, butuh ini modal. Makanya kan kalian beli baju, ya beli buku, itu harus ada pensilnya juga, kan beli itu. Jadi dalam belajar itu harus butuh modal. Beli bukunya, beli pensilnya, beli penghapusnya, ya. Kemudian ke sekolah naik motor, butuh bensin kan juga beli. Itu termasuk modal. Kemudian yang
5, wasuhbatu ustadzin, ya. Harus bergaul sama ustazah. Kalau di rumah dengan ustazahnya siapa? Yaitu abi dan umi. Nah, gitu ya. Kalau di sekolah dengan ustadz, ya, para asatidzah. Ada ustazah, ada ustadz. Harus dekat kalian. Ketika nggak bisa nanya. Kalau di rumah dengan umi sama abi. Kalau di sekolah sama ustadz, sama ustazah. Nanya, itu ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, waktu zamanin, yaitu butuh waktu yang lama. Nah, kalian di SD itu 6 tahun, ya. Kalau kelas Khalid bin Walid tinggal 3 tahun lagi di SD-nya. Nanti ada butuh lagi lebih tinggi lagi, ya, butuh tinggi lagi SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau kelas Zubair kelas 3 itu butuh 4 tahun lagi, kan, dari sekarang maksudnya ya. Nah, apalagi kalian yang kelas 1, yang sekarang yang kelas Usama itu nanti butuh waktu 6 tahun di SD. Jadi kata Imam Syafi'i butuh waktu yang lama, nggak bisa tiba-tiba bim salah bim, langsung pintar, nggak bisa. Butuh proses, ya, berproses. Sekarang belajar begini, sama dengan kalian menghafalkan surat An-Nas. Pertama nggak bisa. Dulu semua termasuk ustadz itu nggak hafal An-Nas. Kenapa sekarang hafal? Karena sering diulang-ulang lagi. Diulang lagi. Ketika sholat juga dibaca, ketika maghrib juga dibaca, setelah subuh juga dibaca, bahkan sebelum subuh juga dibaca, sehingga jadi hafal. Ya, jadi begitu. Kemudian Ustaz juga berdoa semoga kalian menjadi hamilul Quran. Ya, hamilul Quran itu orang yang hamil. Hamil itu bukan hamil seorang ibu hamil, ya. Hamil itu pembawa, yang membawa, yang mengemban Al-Quran. Jadi hamil Quran itu bukan hanya menghafal, bukan. Dihafal iya, dipelajari isi-isinya juga iya. Kemudian yang terpenting Al-Quran itu apa? Untuk diamalkan. Nah, kalau tiga-tiganya ini diamalkan, dibaca, dipahami, diamalkan, dikerjakan dalam sehari-hari, baru dia termasuk orang yang hamilul Quran. Ustaz berdoa semoga kalian semuanya menjadi hamilul Quran. Allahumma ja'alna hamilal Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah semua ya Allah, baik guru-gurunya, orang tuanya, anak-anaknya, kita semua menjadi hamilal Quran, menjadi pengemban Al-Quran. Bukan cuma dihafal ya, sekarang juga dihafal dulu, dihafal, kemudian dipelajari isi-isinya, kemudian diamalkan, gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari ilmu, ya, tujuan dari kalian belajar di sekolah, apa tujuannya? 1, yaitu mengamalkannya, ya. Makanya di situ disebutkan dalam Al-Asr itu kan ayat terakhir, ayat ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia akan merugi, semua manusia akan bangkrut, semua manusia akan pailit, kecuali 4 golongan. Salah satunya siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia sudah ada ilmunya, kemudian diamalkan dalam sehari-hari. Itu ya. Makanya dalam pepatah itu, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada buahnya. Coba kalian nanam pohon mangga depan rumah, sudah besar, tapi nggak berbuah-buah, seneng nggak kira-kira? Iya, nggak seneng. Pasti yang diharapkan apa? Buahnya. Nanam pohon durian,
tapi bertahun-tahun sampai kita dewasa nggak berbuah-buah, padahal sudah waktunya berbuah tapi nggak berbuah. Jadi diharapkan itu buahnya sama dengan berilmu, yang diharapkan apa? Yaitu amalnya, diamalkan. Itu. Jadi jangan sampai kita punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Tahu kalau berkata harus baik, tapi nggak pernah berbuat baik, nggak pernah berkata baik. Ngomongnya yang kotor-kotor. Ustaz, Ya, maksudnya diamalkan apaan, Ustaz? diamalkan seperti ini, seperti dalam Al-Quran. Wa qulu qawlan ma'rufa. Di Al-Quran disebutkan, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Nah, sudah ada itu, harus baik, tapi ngomongnya nggak baik masih. Nah, kalau kita sudah tahu, oh kalau berkata itu harus baik ya, akhirnya dia ngomong sama temennya baik. Wih, kenapa kok saya baik? Karena di Al-Quran disebutkan, diajarkan oleh Allah. Nah, itu namanya mengamalkan. Kalau sholat harus khusyuk. Nggak boleh ketika Allahu Akbar tolak-toleh. Nah, itu berarti nggak mengamalkan Al-Quran. Begitu. Kepada orang tua harus berbuat baik, harus birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tetapi ketika, nah, ayo cepet sini, sholat dulu. Entar. Nah, itu enggak, entar lagi, aku main dulu. Nah, itu berarti nggak mengamalkan. Ya, padahal di Al-Quran disebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu ya. Itu maksud dari mengamalkan ilmu ya. Baik, itu sepatah dua kata dari Ustadz, karena tadi judulnya sepatah dua kata yang tadinya sampai dipecah-pecah, dipatah-patah oleh Ustadz menjadi beribu-ribu kata. Nah, cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, selamat bergabung kepada kelas Usama kelas 1, bergabung di sekolah kita, Sekolah Tahfidz Plus Khairu Ummah Depok. Ya, baik. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah dua katanya. Menjadi hamilul Quran. Ustadz itu tidak dengar suaranya. Diulang lagi, Ustaz. Diulang lagi, Ustadz. Dengar sudah? Nah, Sama yang suara. Acara selanjutnya dulu nih, semangatnya nih, masih semangat apa enggak ini anak-anak nih? Soalnya dilihat dari tadi tuh udah ada yang matanya tinggal separuh ya, udah yang tangannya main-main kemana-mana tuh kan. Ustaz tanya kabarnya sekali lagi ya untuk ngecek semangat nih. Bagaimana kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lihat. Ada. Tes. Sadar terdengar? putus, Ustadz. Serang udah, Ustadz. Lanjut. Ya. Ya, sebentar. Ustaz.
Alhamdulillah, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada bacaan puisi dari Az-Zahra dari kelas 4. Mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Gini doang. Gini doang. Zahra. Kakak Zahra. Ustazah Iva lihat Zahra tidak? Saya tidak Zahra kok. Kamar mandi. Lagi di kamar mandi, Ustaz. Ada, silakan Az-Zahra untuk mulai puisinya. Sedang ke kamar mandi, Ustazah. Di kamar mandi, Ustazah. Ada Baik. sudah di-pin ini. Zahra, dibuka suaranya ya, Zahra. Oh, ada sudah. Oh, ini ada. Silakan dibuka mute-nya. Dibuka. Zahra, suaranya dibuka. Coba sini, Mas. Kepada Allah kita berkorban sejatinya ini adalah ibadah yang dimuliakan karena ini juga akan disucikan. Bergembiralah saat berkorban kawan. Bergegas untuk berkorban kawan sebagai bentuk rasa syukur segala nikmat Allah yang begitu lapang dan mengakhiri firman Allah untuk berkorban dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustazah, ini apa agenda selanjutnya cerita ini oleh siapa, Ustazah? Ustazah Rinka. Itu baiklah. Ustazah Rinka, Pak Dusdiap, apakah sudah hadir? Sudah siap, Ustaz. Ya, Ustazah. Ustadz Izul awan. Ini kita ada cerita dari Ustazah Rinka, yang lain diperhatikan di mic, jangan ikut suara tapi mendengar, fokus di resapi. Terima kasih Ustadz Izul atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sepertinya masih semangat semua ya. Alhamdulillah ya. Dan masih fokus insya Allah ya. Wah, Ustazah berjumpa kembali dengan Husna, Kansa, ya kakak-kakak kelas 2, kelas 3, kelas 4, Azam Syam, ya. Lalu adik-adik kelas 1, Masya Allah. Baik, hari ini Ustazah akan bercerita mengenai
semangat dini dalam belajar. Wah, tentang apa ini ya? Baik, suara Ustazah terdengar dengan jelas ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Ustazah akan mulai ya. Pada suatu pagi pukul 7 tepat Dini menghadiri kegiatan online di sekolahnya. Ya, jadi sama nih Dini dengan teman-teman semuanya. Kita semua saat ini karena pandemi akhirnya dia harus belajarnya melalui online. Ya, Dini ini sudah siap nih teman-teman semua ya di depan laptop. Ya, ketika Ustadz dan Ustazah memberikan materi, ya Dini yang tadinya semangat lama kelamaan, aduh, sekali nih. Aku ngantuk. Loh, Dini kok posisinya begitu? Kan lagi belajar. Kok masa nopang dagu seperti itu? Ayo, yang semangat-semangat. Ya, bundanya berkata kepada Dini. Tapi Dini ngantuk. Ini bosan banget, Bunda. Aduh, masa ngeliatnya layar lagi. Cuma matanya kecil di atas. Nah, nggak ketemu sama Ustadz Ustazah. Bosen Dini. Dini kan pengen ketemu sama teman-teman yang lainnya. Dengan Ustadz dan Ustazah. Lagian kan juga nggak kelihatan, Bunda. Banyak orangnya. Kalau Dini kayak gini, juga nggak kelihatan posisinya. Gak boleh begitu, Dini. Ya, ketika belajar harus bersemangat. Nah, Dini pernah dengar tidak cerita tentang seseorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Ayo teman-teman, ada yang bisa tebak siapakah orang yang kita bicarakan ini? Wah, sepertinya belum pada kenal kalau namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, yang kita kenal, yang lebih dikenal adalah Imam Syafi'i. Pada kenal ya semuanya ya. Bahkan ada yang sekolahnya itu dulu di Imam Syafi'i, TK-nya ya. Nah, dia bercerita nih kepada Dini. Nah, tahukah kamu seseorang yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Siapa itu, Bunda? Ini nggak tahu. Itu siapa ya? Oh, imam masjid di musola kita ya? Bukan dong, sayang. Ya, dia bukan imam masjid di musola kita ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah Imam Syafi'i, salah satu imam ya terbesar yang ada di dunia. Ya, dari 4 imam salah satunya adalah Imam Syafi'i namanya. Ya, beliau merupakan anak ya putra dari Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Ya, yang merupakan seseorang dari Bani Quraisy. Ya, nah, Imam Syafi'i ini dikenal sangat cerdas. Ya, bahkan pada umurnya 9 tahun, ya beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Bayangkan teman-teman, umur 9 tahun itu kelas berapa SD sekarang ya? Ada yang bisa jawab? Umur 9 tahun itu kelas berapa SD? Kelas 3 SD. Kelas 3 mau naik kelas 4 ya? Bahkan ada yang sudah kelas 4 ya? Betul sekali. Iya ya. Kalau kelas 1 umurnya 7 tahun ya. Kelas 2 8 tahun. Kelas 3 9 tahun ya. Masya Allah. Bahkan ada yang kelas 1-nya 6 tahun ya. Ya, jadi antara kelas 3 kelas 4 SD Imam Syafi'i sudah hafal Al-Qur'an, teman-teman. Masya Allah ya. Beliau sangat dipermudah dalam menghafal ya, baik itu Al-Qur'an, hadis, dan beliau juga ya memiliki
sifat yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Ya, wah, Mamang bagaimana Bunda? Beliau semangatnya dalam menuntut ilmu. Nah, Nak, Imam Syafi'i ya, walaupun terlahir dari keluarga yang sederhana, namun ibundanya selalu mendukung Imam Syafi'i untuk belajar. Ya, mau gurunya itu atau ustadznya itu ada di Madinah, dikirim ya Imam Syafi'i ke Madinah. Kalau ada alim ulama di Irak, dikirim ke negara Irak. Ya, walaupun pada saat itu ya hidupnya Imam Syafi'i itu hanya dalam keadaan sederhana, ya tidak berlebihan. Ya. Dan bahkan ya ibunya itu adalah ibu tunggal. Maksudnya orang tua tunggal, teman-teman semua. Yang berarti ayahnya ya saya Tunggal itu ya tunggal, berarti satu. Jadi Imam Syafi'i itu adalah seorang anak yatim. Ya, bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i dibesarkan hanya oleh ibundanya. Ya, namun segala keterbatasan tersebut tidak menghalangi Imam Syafi'i untuk belajar, teman-teman. Ya, bahkan ketika sang ibunda ya mendengar bahwa ada alim ulama yang luar biasa pengetahuannya di Madinah, ya, beliau berkata, "Wahai Muhammad," ya, Muhammad di sini adalah nama depan dari Imam Syafi'i, ya. "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ya ilmuku sudah habis." Ya, jadi ketika di Mekah ya Imam Syafi'i itu sudah berguru. Ya, lalu kata gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis. Ya, semuanya sudah kuajarkan padamu." Ya, bisa dibayangkan teman-teman ya, seorang guru ya sampai bilang bahwa ilmunya sudah habis untuk diajarkan. Ya, berarti muridnya itu sangat cerdas, sangat pintar. Ya, sampai-sampai gurunya kehabisan ilmu untuk disampaikan. Ya, ketika Imam Syafi'i mendengar perintah dari gurunya tersebut, ia pun berkata kepada ibundanya, "Wahai ibunda, aku diperintahkan untuk pergi ke Madinah ya untuk menuntut ilmu. Baik, pergilah. Ya. Baik, pergilah wahai anakku, ridhoku selalu menyertaimu." Ya, jadi Imam Syafi'i pun berpamitan kepada ibundanya. Ya. Lalu sebelum itu, bayangkan nih teman-teman ya, ibundanya itu berkata seperti ini. Ya, "Nak, ya ketika engkau pergi menuntut ilmu di jalan Allah, kita ketemunya nanti di akhirat." Ya. Jadi ibunda Imam Syafi'i sudah tidak berharap untuk bertemu lagi di dunia. Ya. Ketika dia melepas Imam Syafi'i untuk belajar ke Madinah, ya, maka dia pun sudah merelakan anaknya untuk ya belajar, tidak berharap untuk anaknya kembali lagi. Karena pada zaman dahulu ya tidak semudah sekarang, teman-teman. Kita bisa naik motor, naik sepeda, naik mobil menuju sekolah kita. Ya, zaman dahulu pakainya apa? Ada yang tahu? Alat transportasi zaman dahulu itu apa? unta, Ustazah. Masya Allah, betul sekali. Ya. Kaki atau kuda juga bisa. Betul, ya. Unta ataupun kuda. Ya. Namun teman-teman, unta dan kuda itu merupakan hewan yang mahal pada zaman itu. Ya. Jadi hanya orang-orang yang berkecukupan, yang kaya materinya yang bisa memiliki unta dan kuda. Ya, tidak jarang ya sayang. Maaf, Ustazah. Kenapa unta sama kuda itu mahal? Oh iya, karena biaya unta itu ya unta dan kuda ya. Karena biaya untuk merawatnya pun juga mahal.
ya kita harus memberikan makanan untuk hewan-hewan tersebut ya, lalu menjaga kesehatannya, dan itu semua kan membutuhkan biaya, teman-teman, ya. Nah, ketika itu ya akhirnya Imam Syafi'i pun berangkat ya menuju ke Madinah. Ya. Nah, di Madinah ini beliau berguru kepada Imam Malik. Ya, Imam Maliki. Ya, nah, tidak butuh waktu lama untuk Imam Syafi'i menyerap semua ilmu dari Imam Maliki. Ya. Wah, dan semuanya pun terkagum-kagum. Masya Allah, lihatlah pemuda itu. Ya, masih muda namun dia sangat cerdas. Ya, dia bisa menyerap semua ilmu dari Imam Malik. Masya Allah ya, dan dia menjadi murid kesayangannya dari Imam Malik. Ya, Masya Allah. Dan ketika itu ya, selain di Madinah, salah satu tujuan utama belajar ada di Irak juga, teman-teman. Jadi ketika di Madinah Imam Syafi'i itu sudah selesai ya belajar ke Maliki, ya beliau pun berangkat lagi ke Irak. Ya, berangkat beliau ke Irak. Ya. Dan antum semua tahu tidak, dari Madinah ke Irak itu seperti kalau sekarang itu dari Indonesia itu ke Australia, ya. Tapi karena Madinah dan Irak, ya, Arab Saudi dan Irak itu masih satu benua, masih satu daratan, ya, dataran seperti itu, jadi tidak ada melintasi lautnya. Kalau kita ke Australia kan masih melintasi laut, ya teman-teman ya, samudra. Nah kalau ini enggak, tapi masih jauhnya sama. Dan itu ditempuh dengan menggunakan ya alat transportasi pada saat itu ya yang sederhana, ya tidak ada motor apalagi pesawat ya, jadi butuh waktu yang sangat lama untuk ke Irak. Sesampainya di Irak pun beliau dengan cepat ya menyerap semua ilmu yang diberikan dari gurunya hingga dia menjadi alim ulama tersohor, terkenal di Irak. Ya, jadi setiap orang tuh selalu berkata, wah, Imam Syafi'i berkata, wah semuanya ya berdasarkan perkataan dari Imam Syafi'i. Ya, dari satu murid tambah lagi menjadi 3 murid, tambah lagi jadi ribuan murid. Ya, jadi di Irak itu Imam Syafi'i memiliki banyak sekali murid. Ya, hingga pada musim haji ada rombongan dari Irak yang pergi haji. Ya. Nah, setiap tahunnya ibunda dari Imam Syafi'i yang bernama siapa? Masih ada yang ingat? Ibunda dari Imam Syafi'i namanya siapa? Fatimah. Masya Allah, betul Fatimah. Ya, hebat ya. Ya, ibundanya Imam Syafi'i ini juga ya setiap tahunnya dia pergi haji. Nah, ketika pergi haji bertemu nih dengan rombongan dari Irak. Ya. Nah, pada suatu ketika rombongan dari Irak ini ya salah satunya itu syekhnya itu sedang berkata ya, ketika itu sedang memberikan ceramah ya, dan dia pun berkata, Allah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Ibunda dari Imam Syafi'i dengar kan ya? Kok disebut-sebut nih nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana nih? Anak saya kah atau bukan? Ya. Sehingga ibunda dari Imam Syafi'i ini mendekati syekh tersebut dan bertanya, ya, wahai syekh, maaf saya ingin bertanya, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang engkau selalu ucapkan? Ya, lalu dengan bangganya syekh tersebut berkata, dia adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota Mekah ini. Wah, tidak ada yang lain ya, hanya satu-satunya
Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anaknya. Ya, yang disebut-sebut itu adalah ternyata anaknya. Ya, lalu ibundanya pun berkata, ya, wahai Syekh, ketahuilah, ya, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku. Langsung kaget teman-teman Syekhnya. Masya Allah, ibundanya Imam Syafi'i masih hidup, teman-teman ya. Masya Allah, langsung pada memberi hormat kepada ibunda Imam Syafi'i. Ya. Dimuliakan ibunda Imam Syafi'i tersebut. Ya. Hingga syekhnya pun berkata, wahai ibunda, adakah pesan untuk Imam Syafi'i yang bisa saya hantarkan nanti sepulangnya? Lalu ibunda Imam Syafi'i pun berkata, ya, katakanlah pada anakku, wahai Syekh, jika ia ingin pulang ke Mekah, sekarang dia boleh. Ya, bayangkan ini teman-teman, ya, seorang anak tidak berani untuk pulang ke rumah sebelum ibunya itu mengizinkan untuk pulang ke rumah. Ya, jadi ibunda Imam Syafi'i ini benar-benar total, benar-benar semangat, benar-benar mendukung anaknya untuk belajar sehingga dia tidak boleh pulang, ya, sebelum dia menjadi alim ulama, menjadi seseorang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, ketika sudah menjadi alim ulama baru boleh pulang. Ya, Masya Allah, ya. Lalu pun disampaikan pesan tersebut oleh Syekh kepada Imam Syafi'i. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Imam Syafi'i pun bahagia karena dia diperbolehkan untuk pulang ke Mekah. Dia begitu rindu kepada ibundanya. Bergegaslah, ya. Imam Syafi'i memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pulang ke Mekah. Ya. Lalu bagaimana? Ya, ekspresi, ya, perasaan para muridnya ketika akan ditinggal oleh guru mereka. Kalian kalau ditinggal oleh guru kalian, ya, ustadz atau ustazah kalian, sedih atau senang? Sedih. Sedih, sama, ya. Ya, murid-murid Imam Syafi'i, mereka, ya, wahai Imam Syafi'i, ya, mohonlah, ya, bukan ada yang sampai memohon untuk Imam Syafi'i tetap di Irak. Tetaplah bersama kami, wahai Imam, ya. Namun rasa rindunya Imam Syafi'i tidak bisa terbendung lagi. Beliau pun tetap memutuskan untuk pulang. Dan teman-teman, ini nih bagian yang sangat luar biasa. Murid-murid ya mengumpulkan unta-unta hingga berjumlah 100 unta beserta dengan perbekalannya. Ya, bayangkan satu unta ditambah perbekalannya. Ya, itu harganya mungkin sudah ratusan juta rupiah sekarang. Ya, puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ya, perbekalannya seperti apa? Makanan, ya, bahkan minumannya, ya, lalu mungkin pernak-pernik yang ada di Irak diberikan semua oleh para murid-muridnya. Nah, jadi murid-muridnya yang persiapkan semua perbekalan untuk Imam Syafi'i pulang lagi ke Mekah. Dan itu terkumpul hingga 100 unta, teman-teman. Ya. Dan akhirnya Imam Syafi'i pun pulang ditemani dengan beberapa muridnya beserta 100 unta tersebut. Ya. Mereka pun pulang ya menggunakan unta tersebut hingga mereka sampailah ya di kota Mekah. Namun ya inilah adab dari seorang alim ulama ya, sebelum ia menuju ke ibundanya, beliau mengutus salah satu muridnya. Wahai Fulan, sampaikan kepada ibuku bahwa saya sudah sampai di Mekah, ya, dan saya akan datang ke rumah ibunda. Wah, akhirnya si Fulan ini pun ke rumah ibundanya, ya, lalu mengetuk, tok, 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 assalamualaikum, ya, lalu dijawab sama ibundanya, waalaikumsalam, siapakah Anda, ya,
saya adalah murid dari Imam Syafi'i. Ya, saya membawakan pesan bahwa Imam Syafi'i sudah ada di kota Mekah dan akan sebentar lagi sampai ke rumahmu, wahai ibunda. Ya, lalu ibundanya bertanya, apa yang Imam Syafi'i bawa? Lalu muridnya pun berkata, Masya Allah ibunda, bayangkan Imam Syafi'i membawa 100 ekor unta beserta perbekalannya. Ya, beliau sudah menjadi ulama yang sangat terkenal ya. Pokoknya semuanya sudah berkecukupan. Ya, bayangkan teman-teman ya, seorang ibu mendengar anaknya itu sudah kaya. Ya, pulang-pulang bawa 100 ekor unta. Senang apa sedih? Menurut teman-teman? Senang. Senang ya? Senang ya? Iya, ada yang bilang senang, sedih. Ternyata teman, apa yang dikatakan oleh ibunda Imam Syafi'i marah teman-teman. Katakan kepada Imam Syafi'i, jangan datang ke rumahku. Kalau yang dia bawa hanyalah unta. Saya tidak menyekolahkan dia, ya, menyuruh dia menuntut ilmu untuk hanya mengumpulkan unta. Marah teman-teman, ibunda Imam Syafi'i. Tuh, Ya, kayak kalau ilmu tuh jangan ya cari langsung. materi. Wah, muridnya ketakutan kan? Ibunda Imam Syafi'i itu marah, ya. Dia ketakutan. Segeralah dia menyampaikan pesan kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, ketakutan, ya. Ada apa fulan? Kata Imam Syafi'i. Ibundamu marah. Wah, kenapa beliau bisa marah? Apa yang engkau katakan? Iya, ibundamu tadi bertanya apa yang engkau bawa, wahai Imam. Lalu saya katakan engkau membawa ratusan ekor unta beserta perbekalannya. Wah, Imam Syafi'i juga gemetaran teman-teman. Ya, beliau pun berkata, Bel aja. salah fulan, apa yang kau katakan itu salah. Ini udah bikin tabel sih. Ya. Lalu Imam Syafi'i pun berkata, baiklah murid-muridku, kabarkan kepada semua rakyat Mekah untuk berkumpul ke sini. Ya, lalu dikabarkan tuh, wow, banyak rakyat Mekah yang pada datang. Lalu apa yang terjadi? Beliau menyerahkan semua untanya beserta perbekalannya. Ini berikan kepada para rakyat Mekah. Ya. Tapi hanya satu hal ini yang akan saya pegang. Apa itu teman-teman? Yang benar-benar beliau pegang, beliau peluk oleh Imam Syafi'i adalah kitabnya. Ya, kitabnya, hanya kitabnya lah yang dia pegang, yang dia akan tunjukkan kepada ibundanya. Ya, lalu ketika semua unta dan perbekalannya diberikan, ya, habis ya teman-teman ya, tidak ada apa-apa. Ya, lalu Imam Syafi'i pun berkata, wahai fulan, kembalilah engkau kepada ibumu. Sampaikan bahwa Imam Syafi'i ya, kembali hanya membawa kitab dan ilmunya. Wah, fulan pun akhirnya ke rumah lagi, ke rumah ibundanya Imam Syafi'i. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau kembali lagi? Sudah ku bilang, balik kalian, pergi. Tidak ku terima kalian di sini. Ya. Lalu fulan berkata, wahai ibunda, Imam Syafi'i telah datang ke sini hanya dengan membawa kitab dan ilmunya. Lalu apa yang responnya ibunya bagaimana ya? Wah, senang sekali, Masya Allah teman-teman ya. Ibunda pun berkata, baiklah Imam Syafi'i boleh kembali ke rumah ini. Ya, Masya Allah. Akhirnya pun Imam Syafi'i bertemu kembali dengan ibundanya hanya membawa satu kitab beserta ilmunya. Ya, semua harta bendanya beliau sedekahkan untuk rakyat Mekah, masyarakat Mekah. Ya. Bagaimana Dini? Kamu sudah paham kan cerita tersebut? Paham. Berarti kita itu harus semangat ya Bunda ya untuk belajar. Betul Dini. Karena ya kalau kita memang mengakui Imam Syafi'i sebagai imam besar kita juga harus mengikuti
tingkah laku dari Imam Syafi'i, ya, beserta ibundanya yang merelakan anaknya untuk pergi kemanapun dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Ya, nah ini juga nggak boleh males-malesan, nggak boleh tuh sambil dengerin ustazah kayak gini, begini, ya, begini, ya, nggak boleh, harus semangat seperti yang dicontohkan Imam Syafi'i beserta ibundanya, ya. Dan apapun halangannya pasti bisa dilalui. Dini tidak boleh ya kayak gitu males-malesan. Nanti kalau orang males, ilmunya itu tidak bertambah. Ya. Seperti yang tadi Ustadz Fadli katakan, teman-teman, ya, kita harus tamak dalam menuntut ilmu. Jadi setelah satu ilmu dipelajari, pelajari yang lain. Ya. Nah, Dini cita-citanya apa sih? Bunda mau tanya. Aku mau jadi dokter. Oh, boleh. Boleh jadi dokter. Tapi juga harus jadi ustazah. Ya, ustazah bergelar dokter. Begitu pula teman-teman ingin jadi pilot, bisa. Tapi dengan depannya dulu ustadz. Ya, ustadz pilot. Ya, jadi apapun profesi antum nantinya, ya, dahulukan untuk ya berjuang di jalan Allah, ya, tetap jadi ulama. Baru kan banyak ya sekarang kayak Habibie, ya, dulu presiden kita itu juga termasuk ya orang yang cerdas tapi juga yang berjuang di jalan Allah, dan banyak lagi. Ya, jadi pilot boleh tapi tetap menjadi ustadz. Ya, sampaikan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apa lagi? Mau jadi pemain sepak bola? Boleh. Ya, tapi jangan lupa tugasnya sebagai seorang ustadz. Karena apabila kita mencari ilmu tujuannya untuk Allah, maka semuanya akan dipermudah. Tidak hanya ya ilmunya untuk kita terima, tapi semuanya, bahkan harta benda pun akan disiapkan oleh Allah. Seperti halnya Imam Syafi'i datang tidak membawa apa-apa, ya, hanya niat untuk belajar, pulangnya menjadi orang yang berkecukupan. Ya, seperti itu. Baik teman-teman semua, sepertinya sudah cukup cerita hari ini. Nah, ada yang bisa menyampaikan satu atau dua pelajaran yang bisa kita ambil mungkin? Siapa yang berani? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kita harus semangat belajar menuntut ilmunya. Masya Allah, betul. Lalu ada lagi? Selain semangat harus apa nih? Jangan pantang menyerah. Betul sekali, Ashfa. Ya, jangan pantang menyerah. Iya, Zea. Zea tadi mau ngomong apa? Zea? Apa sayang? Suaranya kurang jelas. Disedekahkan gitu. Kalau punya harta disedekahkan. Iya, betul. Istiqomah dalam menuntut ilmu, ya. Ketika kita sudah Kalau punya harta disedekahkan. betul, ya. Kalau punya harta disedekahkan. Kan? Betul. Kepada ibu. Menurut kepada ibu. Pertama kepada ibu ya, teman-teman semua ya. Ibu. Betul, membantu ibu. Wah, Masya Allah, banyak sekali hikmahnya ya. Betul ya. Ada yang bilang istiqomah, betul. Ketika kita sudah niatkan untuk belajar, untuk ilmu, kita harus istiqomah di situ. Ya, kenapa? Mandiri, betul. Apalagi? Masih 3 lagi nih. Ya, kenapa sayang? Suaranya kurang terdengar nih. Rajin menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu, betul. Ayo 2 lagi. Iya, betul. Ya, haus akan ilmu pengetahuan, betul. Berteman dengan ustazah. Masya Allah, betul. Ya, kita harus berteman atau belajar kepada ahlinya. Yaitu siapa? Ahli pertama. Iya, tidak boleh malas-malesan. Masya Allah, hebat sekali ya.
Jarinya Ustazah nggak tahu ini ya. Tadi sudah sampai 10. Banyak lagi. Iya, hebat sekali. Baik, berarti antum semua menyimak dengan baik cerita Ustazah. Masya Allah. Ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Ya, dan untuk cerita hari ini. Ya, ya kenapa? Iya, matematika 2. Apa sayang? Ustazah mau nanya. Ya, boleh silahkan. Ustazah, makanan unta apa? Makanan unta. Makanan unta itu bisa pelepah-pelepah daun. Ya, kalau di Arab Saudi itu pelepah daun pisang. Ya, itu juga bisa. Ya, seperti itu. Ustazah, maaf. Kenapa sayang? Pelepah itu apa? Pelepah itu daun-daunnya. Seperti itu. Ya, bahkan bisa juga unta itu mengunyah kaktus. Ya, kaktus itu kan duri ya. Ternyata unta itu bisa loh makan kaktus. Ya, Masya Allah. Ya. Pilihin. Kenapa? Iya. Ya, silahkan. Mulutnya nggak berdarah saja. Jadi memang anatomi atau mulutnya sudah didesain sedemikian Ustazah, oleh Allah. kenapa kalau ibunya si Ustazah mau Ya. Imam Syafi'i bawa unta banyak? Iya, karena ibundanya Imam Syafi'i itu niat adalah menyekolahkan Imam Syafi'i itu agar menjadi seseorang yang kaya ilmu, Rania. Jadi utamanya itu adalah kaya ilmu. Ya, ibundanya Imam Syafi'i tidak bercita-cita anaknya itu supaya menjadi orang kaya, tidak. Ya, tapi kaya akan ilmu. Ilmunya siapa? Ilmu Allah yang pastinya. Ya, jadinya makanya itu ya, ketika antum bercita-cita menjadi dokter, guru, pilot, jangan niatnya itu supaya jadi orang kaya. Ya, kaya harta. Jangan. Ya, niatnya itu kaya akan ilmu. Ya, kalau menjadi pilot berarti benar-benar belajar mengenai penerbangan. Ya, pesawatnya seperti apa? Ya, lalu bagaimana menjadi pilot yang baik? Ya, karena pilot itu dia adalah yang memegang kendali ketika dia menerbangkan pesawat. Di situ beribu-ribu nyawa ada di situ. Ya, jadi kalau tidak berhati-hati, tidak bertanggung jawab, wah bisa kacau itu ya. Nyawa-nyawa bisa hilang dengan sia-sia. Ya, jadi ketika antum memilih pekerjaan, profesi, ya, niatkan semuanya untuk Allah. Ya, kaya akan ilmu, jangan kaya akan harta. Karena seperti yang tadi contohnya sudah ada ya, ketika kita niatnya itu menuntut ilmu karena Allah, nanti harta benda itu akan mengikuti. Yang menyiapkan adalah Allah. Ya, rezekinya yang sudah disiapkan oleh Allah. Ya, jadi kita udah niatnya belajar. Kayak antum sekarang niatnya belajar udah. Seperti itu. Ustazah mau tanya, Silahkan. Ya, Ustazah kan Muhammad siapa nih? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu dia kan pulang-pulangnya cuma bawa kitab tuh. Terus kan sebelum dia kan udah jadi ulama. Kenapa kalau nggak boleh bawa 100 unta? Ya itu sayang, sebenarnya boleh-boleh aja, cuma pengen adalah Imam Syafi'i ketika pulang itu adalah membawa ilmu. Ya, ilmunya itu adalah bentuk kitab yang ia tulis sendiri. Ya. Nah, kalau harta bundanya Imam Syafi'i tidak memperdulikan. Ya. Bayangkan ketika Zahra berhasil menulis sebuah buku. Zahra bangga atau tidak? Bangga pastinya ya, ketika kita berhasil menulis sebuah buku yang nantinya akan dibaca oleh banyak orang, tentunya kita akan bangga karena di situ melalui buku kita bisa mentransfer atau mengajarkan ilmu-ilmu kita kepada banyak orang. Nah, ibunda Imam Syafi'i menginginkan itu dibandingkan dengan ya 100 ekor unta. Ya, kalau unta kita makan
atau kita jual sudah selesai. Ya, tapi kalau buku mau sampai kita meninggal pun ketika kita bisa menuliskan ilmu dalam sebuah buku itu menjadi amal jariah. Ya, amal yang selalu membantu kita bahkan sampai akhirat nanti. Ya. Jadi yang suka menulis ataupun suka membuat cerita, coba ya tuliskan di buku masing-masing. Atau mau sekedar menceritakan keseharian antum masing-masing boleh, diboleh seperti itu. Ya, yang suka menggambar cerita, ya, membuat komik-komik boleh. Ya. Tapi tentunya komik-komik yang bernuansa Islami. Ya. Yang suka membuat puisi boleh, membuat pantun boleh. Karena nantinya itu yang akan menjadi amal jariah buat antum semua apabila tulisan antum itu berguna buat yang lainnya. Ya, kenapa Zia? Biasanya bikinnya di papan tulis. Oh, bagus. Nah, sekarang coba dibuat di itu Zia, di buku. Ya, jadi ntar bisa dibaca-baca lagi. Ya. Seperti itu. Baik untuk Zia maupun untuk keluarga Zia. Jadi bisa lihat lagi, wah iya nih ada tulisannya Zia waktu itu, lucu sekali ya. Wah Zia ternyata habis makan ayam goreng, misalkan seperti itu. Ya. Jadi sekarang yuk kita rajin menulis, ya teman-teman semua. Ustazah, Iya sayang. gajah makannya apa? Gajah makannya rumput, ya. Rumput-rumputan, sayur-sayuran. Gajah. Wais, kenapa pengen punya gajah? Wais pengen punya gajah? Atau sudah punya gajah? Enggak, Oh, Nggak enggak. punya. pernah naik gajah. Oh, pernah naik gajah? Hebat, Ustazah juga pernah. Bulunya itu ya, kasar ya. Ustazah, Menyenangkan. aku pernah lihat gajah di taman safari tapi takut naiknya. Tidak apa-apa. Ya. Kalau aku di kebun binatang. Iya, betul ya. Baik teman-teman semua, sepertinya waktunya sudah lewat nih beritanya ya. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Izul, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Wah, seru ya anak ya ceritanya ya. Seru. Ilmunya dapat, stresnya juga hilang ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke penghujung acara, sebelum akan disampaikan oleh Ustaz Atiko, jadi perhatikan pada anak-anak. Sebentar. Ya. Pada sudah dipersilakan. Nah, kalau khair Ustaz Izul, baik anak-anakku semua, Ustazah minta waktu paling lama 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Istirahat. Siap. Siap. Alhamdulillah luar biasa anak-anak yang soli udah siap semua. Anak-anak khairu ummah adalah anak-anak yang hebat, anak yang cerdas. Semua yang cerdas, tidak ada yang nggak bisa, semuanya hebat. Nah, Ustazah Atiko hari ini mau mengumumkan ya peserta siswa terbaik. Semuanya baik, semuanya hebat, tapi sudah pilih yang terbaik. Ada 2 kategori. Terbaik di dalam kelas. Maaf. Ini hilang. Bentar ya, Nak.
ya. Dan terbaik dari sikap perilaku selama di rumah, ya. Karena Ustazah Atiko sama para asatidz yang lain tidak bisa lihat teman-teman di rumah, tapi bisa lihat dari IPS dan KHS yang setiap bulan dikumpulkan di Ustazah, di wali kelasnya masing-masing, di Ustazah Heni, di Ustazah Iva, di Ustazah Atiko. Baik anak-anakku semua, tanpa panjang lebar dan kata, Ustazah mulai dari kelas 1. Kelas 2 ya Ustazah ya. Kelas 2 saat dulu kelas 1 sama yang dulu angkatannya Rahma kelas 1 ya. Saya naik kelas 2 berarti ya. Siswa terbaik dari kelas 1 sama yang dulu. Sekarang naik kelas 2. Ya, juara 3 diraih oleh Ananda Husna. Mana Husna? Husna udah keluar ya? Oh iya, alhamdulillah. Oh masih ada nih. Nah, juara 2 diraih oleh Ananda Asfa. Mana Asfa? Oh iya ada Aswa. Dan juara 1 diraih oleh Ananda Rahma. Ada Rahma. Oke, ini di kelas itu dinilai dari pengetahuan, dari nilai raport dari IPS ya sikapnya. Sekarang yang dari KHS, pola sikap KHS, sikap di rumah bagaimana, sholatnya bagaimana, ibadahnya, tafidnya bagaimana, dilihat ya. Juara 3. Juara 3 ini ada 2 orang. Kelas 1. Juara 3 diraih oleh Ananda Maryam dan Husna. Ya, Maryam ada ya, Mamladia sama Husna. Juara 2 diraih oleh Ananda Rahma. Juara 1 diraih oleh Ananda Asfa. Ya, ini yang kelas 1. Sekarang yang kelas 2. Berarti naik kelas 3 Zubair. Ya, yang di kelas, sekarang siswa terbaik yang di kelas, juara 3. Diraih oleh Ananda Ihsan. Juara 2. Mana ada Ihsan tidak ya? Ya Ustazah. Ya, gak ada kabarnya nih. Juara 2 diraih oleh Ananda Aina. Ada Aina? Aina nggak ada ya? Ada Nah, sudah nggak kelihatan. Juara 1 diraih oleh Ananda Afia. Mana Afia? Kelihatan di bawahnya Ustazah kalau di sini. Baik. Sekarang yang pendampingan dan sikap perilaku di rumah. Juara 3 diraih oleh Ananda Aina. Juara 2 diraih oleh Ananda Afia. Juara 1 diraih oleh Ananda Aya. Aya nggak ada ya? Oh, Aya sudah keluar mungkin ya. Baik. Ya. Ustazah, tadi aku lihat Ayah sama Ria. Suraya kelas Zubair ya sekarang berarti ya. Baik, yang kelas 3. Yang kelas 3 sekarang ya, siswa terbaik di kelas. Juara 3 ini ada 2 orang karena persis ya. Ada 2 orang di kelas 3. Oleh Ananda Fikar dan Zahra yang di kelas ya. Ananda Fikar dan Zahra. Adakah Fikar? Sudah nggak Fikar? Lihatnya Afia. Juara 2 oleh Ananda Amira. Oh ya, Amira ada? Ada Amira tidak? Ada Ustazah. Oh ada.
Juara 1 diraih oleh Ananda Tamam. Tamam nggak ada ya? Dimatiin videonya Ustazah. Oh, dimatiin videonya mana? Iya, Muhammad Tamam Murtado dimatikan videonya. Baik, sekarang yang pendampingan terbaik juara 1 diraih oleh Ananda Amira. Berarti ini kesempat Khalid ya. Juara 2, ini 2 orang diraih oleh Ananda Vika dan Tamam. Juara 3 diraih oleh Ananda Ibnu. Mana Ibnu? Ya, yang 3 oleh Ananda Ibnu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat teman-teman semua nanti ke depannya lebih baik lagi ya. Insya Allah kalian semoga yang terbaik ya, semuanya hebat. Cuma tetap ambil yang paling baik ya. Tetap semangat walaupun kita belajar online ya. Karena kemungkinan 3 bulan ke depan kita akan online. Tetap semangat. Tetap untuk selalu murojaahnya, ziyadahnya, tahfiznya, sholat duhanya ya. Kelas 4 jangan lupa sudah rutin sholat tahajudnya. Sudah puasa sunnahnya harus Senin Kemis ya, diusahakan dilakukan kelas 4 ya. Baik, kita cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Ustadz Izul. Mangga Ustadz Izul. Salam. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah kita sudah menempuh masa orientasi masuk untuk anak-anak kita yang kelas 1 ya, alhamdulillah. Dengan ini berakhir sudah MOS, kegiatan MOS untuk anak-anak kelas 1. Cara mari kita dan kita kekuatan untuk menempuh masa pandemi ini ya, masa wabah berlangsung di negara kita. Semoga kita juga diberikan ketabahan dalam mengatasi segala kondisi dan juga kesulitan yang ada. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah. wabarakatuh.